Hai Sobat E+, ketemu lagi dengan saya Budi di channel E+ Master Education. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat animasi transformasi khususnya untuk translasi, dilatasi, dan rotasi. Aplikasi yang saya gunakan adalah GeoGebra. Kenapa saya pilih GeoGebra? Karena alasannya yang pertama itu gratis tentu saja. Alasan yang kedua, mudah dioperasikan bahkan untuk anak SMA sekalipun. Yuk kita langsung lihat bagaimana caranya. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita klik kanan dulu, kita nyalakan gridnya supaya pembuatannya lebih mudah. Lalu sekarang tujuannya kita akan membuat translasi suatu bidang. Misalnya kita akan mentranslasikan sebuah segitiga. Kita buat dulu, kita pilih di sini di sebelah kiri atas itu ada berbagai macam tools. Kita pilih yang polygon. Lalu kita klik, tempatkan di sembarang tempat menjadi sebuah segitiga seperti ini. Ya. Nah, Sobat E+, di sini ada tulisan A kecil, B kecil, C kecil. Kalau itu mengganggu, kita bisa klik segmen ini. Lalu kita klik show label. Ya, nanti akan hilang. Jadi tadi klik kanan, itu ada tulisan show label. Terus kalau diklik lagi bisa kita matikan. Lalu kita juga bisa merubah posisi titik ini, nama dari titik B, titik C, titik A. Kita move, pilih move, lalu kita ubah posisinya supaya lebih baik. Oke, nah bagaimana untuk animasinya? Kita akan menggunakan yang disebut dengan slider. Kita pilih tool slider seperti ini, kita klik dulu, kita pilih yang ini, lalu klik di sembarang tempat, misalnya di sini. Kita beri nama itu translasi. Kita akan buat minimal poinnya itu adalah 0. Nah, ini dia bisa dirubah-rubah nilainya. Ya. Nah, lalu udah gitu kita buat sebuah garis. Ya, sebuah garis. Kita pilih toolsnya segment with given length. Kita klik, lalu klik lagi di sembarang tempat. Ini titik G. Nah, untuk panjangnya kita akan menggunakan slider yang tadi. Jadi kita beri nama translasi. Oke. Nah, apabila kita geser si slider tadi, maka si garis ini juga akan bergeser. Oke. Nah, kita akan posisikan si garis ini supaya lebih mudah ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk membuat animasi translasi, kita akan menggunakan ini. Menu, kita pilih Translate by Vector. Jadi kita akan mentranslasikan berdasarkan sebuah vektor. Sedangkan di sini kita belum memiliki sebuah vektor. Jadi kita buat terlebih dahulu sebuah vektor. Misalnya vektornya itu dari sini ke sini. Jadi kita udah memiliki vektor U. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini vektor U dari titik G ke E. Kalau kita geser, maka si vektor ini juga akan ikut berubah panjangnya. Oke, nah kita langsung buat translasi dengan memilih ini, Translate by Vector. Lalu kalau kita lihat lagi kembali ke menu tadi, Sobat E+ bisa lihat di situ ada tulisan Select Object to Translate. Jadi kita harus memilih objeknya dulu, yaitu si bidang segitiga ini, kita klik. Lalu udah gitu kita memilih vektornya, lalu kita klik vektor ini. Nah, ini adalah hasil translasinya langsung muncul. Ya, mudah ya. Jadi kalau kita geser si slider ini, maka translasinya juga akan bergeser. Gitu, sesuai dengan arahan vektor yang kita buat. Oke. Nah, supaya gambarnya lebih terlihat cantik, kita buat sebuah segmen yang menghubungkan titik A dengan A aksen, lalu B dengan B aksen, C dengan C aksen, seperti itu. Nah, di sini terlihat si garis itu muncul nama GHI. Kita bisa pilih garisnya, kita pilih move,
Y, lalu kita tekan Ctrl H, I, klik kanan. Kita lihat show labelnya kita bisa matikan. Lalu kita klik kanan lagi, bisa object properties. Di sini kita ganti line style-nya, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita matikan, nah kita bisa lihat jadi lebih indah ya. Oke, nah teman-teman bisa atur sendiri objek yang akan ditranslasikannya, misalnya jadi segi 4 atau segi 5 atau apapun juga. Nah, bagaimana dengan animasinya? Animasinya kita klik kanan di sini di slider tadi ya, kita klik kanan. Ini kita bisa klik animation on. Jadi dia akan bergerak sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa atur di sini, klik kanan lagi, object properties. Nah, misalnya kita mau lihat ininya cuman naik sekali ya, increase once. Jadi kalau kita pilih ini, dia akan naik lalu berhenti. Lalu kita juga bisa atur di sini slidernya increment-nya. Jadi kita mau atur increment-nya, misalnya dia akan naik setiap 1 poin. Lalu kita ganti di sini biar beroscilasi, kita akan jalankan lagi. Dia akan bergerak setiap 1 poin. Jadi dari 1, 2, 3 gitu. Nah, begitu Sobat E+, penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, video tutorial berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat animasi rotasi. Di sini saya memilih benda yang akan dirotasi, itu adalah sebuah segitiga. Jadi saya sudah persiapkan di sini sebuah segitiga. Lalu kita pilih toolsnya di sini, Sobat E+, itu adalah ini ya, rotate around point. Jadi saya harus mempersiapkan dulu. Kalau kita lihat di sini itu ada objeknya, harus kita persiapkan objek to rotate, lalu titik pusat rotasinya, lalu sudutnya. Jadi saya harus mempersiapkan beberapa unsur dulu. Yang pertama itu saya bikin titik pusatnya, misalnya ini saya bikin titik di sini. Ini akan saya beri nama, klik kanan, objek propertiesnya ini saya beri nama pusat rotasi. Oke, lalu ini udah ada pusat rotasi. Lalu untuk membuat sudutnya, karena nanti kita akan membuat animasi, saya membuat dulu sebuah slider. Di sini kita klik slider, kita pilihnya yang sudut alpha, minimalnya dari 0 sampai 360. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat rotasi ya di sini. Rotasi around point. Jadi kalau kita lihat lagi, kita pilih pertama dulu itu objeknya. Ini objeknya pilih, lalu ini pusat rotasinya. Nanti di sini keluar sudutnya. Nah, pilihannya jangan pilih 45, tapi kita masukkan alpha yang tadi. Ya, di sini belum terlihat Sobat E+, karena di sini alfanya masih 0. Tapi kalau kita geser, ini sudah mulai bergerak. Ya. Nah, supaya membuat animasinya lebih bagus, ini objek propertiesnya yang hasil rotasinya kita bisa ganti warnanya ke yang lebih muda. Jadi ya ada perbedaan seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana supaya lebih menarik? Kita buat garis ya. Kita bikin garis, kita pilih segmen dari A ke sini, lalu aksen ke pusat rotasi, lalu kita buat lagi dari C aksen ke pusat rotasi, lalu dari sini ke sini, lalu dari B ke pusat rotasi, lalu dari pusat rotasi ke sini. Nah, nanti segmen garis ini akan muncul di sini ya, ini garis yang baru ini, F G H I JK. Kita klik kanan, labelnya kita matikan, lalu kita klik kanan lagi,
pilih object properties, kita pilih stylenya yang titik-titik seperti ini, lalu warnanya kita buat yang lebih muda seperti itu. Kita lihat dulu kalau kita ini ubah, tuh sudah terlihat ya efeknya. Nah, lalu bagaimana untuk membuat efek berputarnya? Kita pilih yang ini, kita pilih lingkaran. Yang ini berbagai macam lingkaran. Kita pilih yang ini, circular arc ya. Kalau kita pilih, kita kembali lagi, kita pilih centernya dulu, lalu kita pilih 2 titik. Nah, kita pilih dulu pusatnya, centernya itu titik P, lalu kita pilih titik A, lalu A aksen seperti itu. Nanti keluar ya. Lalu kita bikin lagi yang baru, kita pilih titik pusatnya, titik pusat rotasi, titik B, lalu titik B aksen. Lalu kita buat lagi titik pusat rotasi, titik C, lalu titik C aksen. Seperti itu. Nanti di sini akan keluar yang baru ya. Ini garis D, E, dan P. Lalu kita pilih lagi, tekan Ctrl, klik kanan, show labelnya kita matikan, lalu kita klik lagi, kita ganti object properties, style, ininya diganti dengan titik-titik. Lalu warnanya, misalnya kita beri warna hijau yang paling muda seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti udah ada. Kalau kurang kelihatan bisa sobat Apples ganti sendiri ya. Nah, lalu supaya lebih menarik lagi, kita lihat di sini kita gunakan sudut. Kita pilih di sini sudut. Ini ya, ini sudutnya kita pilih, lalu kita pilih. Kalau kita lihat di sini kita harus memilih 3 poin atau 2 garis. Jadi saya pilih poin A, titik pusat, dan H aksen. Nanti keluar sudutnya di situ, sudut. Di sini tulisannya sudut beta ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dianya akan berubah. Oke. Nah, sudut beta ini bisa kita ubah juga. Namanya di sini object properties. Nah, di sini ini bisa kita ubah ini dengan sudut alpha ya, sesuai. Oke. Jadi nanti di sini kita terlihat ya. Ini slidernya bisa kita geser. Nah, untuk memulai animasinya kita mulai dari 0 dulu, lalu kita klik kanan seperti biasa, animation on. Jadi nanti dia akan bergerak seperti ini ya. Sobat Apples bisa memilih warna-warna yang jelas ya, supaya lebih terlihat menarik seperti itu. Mudah-mudahan video ini lebih jelas ya, bisa membantu semua sobat Apples. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan memperlihatkan bagaimana membuat animasi suatu dilatasi. Tools yang akan kita gunakan di sini itu adalah delete from point, artinya dilatasi dari sebuah titik. Jadi kalau kita kembali baca lagi di sini, kita harus memilih objek. Di sini sobat Apples, saya sudah mempersiapkan objeknya itu adalah sebuah segitiga, lalu center point, titik pusat dilatasinya, terus nanti faktor dilatasinya. Jadi seperti biasa saya cari titik dulu sebagai pusat dilatasi, misalnya ini titik di sini, lalu saya ganti nama ya. Klik kanan, object properties, ini saya beri nama pusat dilatasi. Oke. Nah, lalu untuk faktor skalanya saya menggunakan slider. Jadi kita tulis di sini dilatasi. Nah, misalnya ini supaya tidak terlalu besar, dari -3 sampai maksimumnya 3. Oke,
Investmentnya bisa kita atur misalnya 0,5 ya. Oke, lalu di oke. Nah, terus supaya lebih jelas saya akan memilih di sini toolnya itu adalah ray. Jadi dia membuat sebuah seperti sinar gitu ya. Nah, seperti itu. Dari pusat dilatasi ke titik B, A, dan C. Oke, ini supaya lebih bagus kita geser. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung aplikasikan delete from point. Jadi saya pilih objeknya itu ini, lalu poinnya ini. Nanti setelah diklik dia keluar tulisan faktor. Nah, faktor ini adalah faktor skalanya. Tadi kita sudah membuat slider yang ditulis dengan nama dilatasi. Jadi kita tulis di sini dilatasi. Oke. Nah, ini belum terlihat ya karena di sini faktornya itu adalah 1. Nah, kalau ini bisa terlihat jelas. Oke. Nah, kalau minus itu artinya nanti berbalik arah ya. Oke. Nah, lalu supaya lebih bagus juga kita buat ray-nya itu yang sama ke belakang sini lalu ke sini. Oke, kita geser yang ininya. Kita akan coba tes dengan menggeser-geser seperti itu. Oke, Sobat Apples bisa mengatur sendiri ya pergeseran ininya, slidernya dengan cara klik kanan lalu pilih object properties. Misalnya pergeserannya ingin lebih smooth, bisa dibikin 0,1 seperti ini. Oke, nanti untuk menjalankan animasinya seperti biasa klik kanan lalu animation on. Dia akan bergerak ya, seperti itu. Nah, kalau terlihat kurang bagus karena di sini banyak sekali segmen, jadi bisa diklik kanan, ininya dimatikan segmennya ya. Lalu ray-nya ada tulisan, bisa diklik kanan juga, show labelnya bisa dimatikan seperti itu. Lalu kita bisa jalankan lagi animation on. Nah, seperti itu. Kalau terlalu kecil kita bisa zoom out ya. Nah, gimana Sobat Apples? Mudah kan? Semoga video tutorial tadi dapat berguna untuk semua Sobat Apples. Sampai jumpa di video yang lain.